فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Sampai mana kita? Ya, faidah. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala, faidah. Qassama ba'dul ulama'i al-harakata fi sholati ila arba'ati aqsam. Para ulama, sebagian ulama membedakan, membagi-bagi gerakan di dalam sholat itu menjadi 4 bagian. Hasbal istiqra' wa tatabbu', sesuai dengan penelitian dan penelusuran yang mereka lakukan min nususis syari', dari dalil-dalil sang pembawa syariat, yaitu dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi juga dalil dari Al-Quran. Al-Qismul awal, jenis yang pertama, yahrum, gerakan itu haram. Wa yubtilus sholah, dan gerakan itu akan membatalkan sholat. Wa huwal katsirul mutawali li ghairi darurah wa li ghairi maslahatis sholah, yaitu gerakan yang banyak dan terus menerus, bukan karena kondisi yang darurat dan bukan pula karena kemaslahatan sholat. Kalau kondisi yang darurat contohnya apa? Ya ada ular, atau ada kalajengking barangkali, atau juga ada apa? Ada kutan semacam ini. Kita disuruh untuk apa? Membunuh binatang-binatang yang membahayakan kita ataupun membahayakan muslimin. Itu contoh gerakan yang darurah, atau seperti yang disebutkan oleh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika kita sholat kemudian kita lihat ada orang akan jatuh ke dalam longkang, orang buta misalkan, atau orang jatuh ke sumur atau jatuh ke sungai, maka wajib bagi kita untuk membantu dia atau paling tidak memperingatkan dia. Ini kondisi yang darurat, dan ini tidak membatalkan sholat kalau masih memungkinkan, yaitu dengan gerakan yang tidak terlalu banyak dan tidak merubah kondisi dia. Kemudian kalau yang maslahat sholat contohnya apa? Yaitu mendekat kepada sutra. Rasulullah SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyusolli ila sutrah wa la yudna minha. Apabila salah seorang dari kalian itu sholat, maka sholatlah menghadap ke sutrah dan hendaknya dia mendekat kepadanya. Kalau sutrahnya itu ternyata menjauh karena dia tidak paham di belakang dia ada orang sedang sholat, maka kita mendekat ke yang berikutnya, yang paling dekat. Ini adalah bagian dari lafaz Rasulullah, yudna, hendaknya dia mendekat, atau dalam lafaz yang lain wal yadni, yaitu dia mendekat. Mendekat ini jelas apa? Perlu gerakan agar menjadi sedekat apa? Ma'ruf di dalam hadis Bilal, jarak antara Rasulullah dengan sutrah adalah apa? Salah satu adru, yaitu 3 dhira'. 1 dhira' itu berapa? Yaitu dari ujung jari tengah sampai ke ujung siku. Nah, 3 kali. Nah, itu adalah jaraknya. Kalau jaraknya jauh dari sutrah, maka kita mendekat ke sutrah. Kalau terlalu jauh sekali ya memang tidak usah. Fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya, tetapi ini demi kemaslahatan sholat kita agar tidak diputus oleh setan atau diputus oleh kucing dan lain-lain. Ini demi kemaslahatan. Nah, banyak orang karena mereka lupa pada Allah, Allah menjadikan mereka lupa kepada kemaslahatan mereka, tidak peduli sunnah untuk mendekat kepada sutrah. Taib. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, yukrahu fis shalah wa la yubtiluha. Dia itu makruh di dalam sholat tetapi tidak sampai membatalkannya. Wa huwa al-yasir li ghairi hajah, yaitu gerakan yang sedikit yang tidak ada keperluan. Mengusap-ngusap kepala, kalau karena gatal ini boleh, tapi kalau tidak gatal maka ini makruh karena tidak terkait dengan gerakan sholat. Tapi kalau gerakannya itu tidak yasir tapi banyak, maka ini akan membatalkan sholat kalau terus-menerus. Kecuali kalau dalam rakaat pertama, yaitu mengusap kepala 2 kali, rakaat kedua 2 kali, ketiga 3 kali, maka semacam ini tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Karena apa? Dia tidak terus-menerus langsung apa dalam 1 rakaat mengusap sampai 10 kali misalkan. Tayyibal mimma laisa li maslahatis sholah, dari gerakan-gerakan yang tidak terkait dengan kemaslahatan sholat. Contoh kemaslahatan sholat yang lain apa? Yaitu kain pelikatnya lepas atau hampir lepas, langsung dia ikat kembali, ini boleh karena ini adalah demi kemaslahatan sholat. Ka'al absil yasir, contohnya adalah bermain-main sedikit
Bisyabi wal awil badan, main-main dengan bajunya, main-main dengan badannya, yaitu apa, keluar masuk butang dan sebagainya. Ini main-main. Kalau sedikit tidak apa-apa, tapi kalau banyak maka akan membatalkan sholat. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Li'annahu munafin lil khusyu', karena dia itu bertentangan dengan kekhusyuan. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Qanitin di sini adalah apa? Penuh dengan kekhusyuan. Bukan selama berdiri dia kunut, bukan itu, tapi al-khusyu'. Al-matlub, kekhusyuan yang dituntut. Wala hajata litad'u ilaih. Dalam keadaan tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang mengajak dia, menyerukan dia untuk melakukan tadi. Al-qismus salis, jenis yang ketiga, al-harakatul mubahah, gerakan yang diperbolehkan, diizinkan. Wahia al-yasiratu lil hajah, yaitu gerakan yang sedikit karena keperluan. Wala alla hadzal qisma huwa makanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh, dan boleh jadi jenis yang ketiga inilah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Min hamli hadhihi tiflah, yaitu membawa anak ini. Walaupun ini gerakan Rasulullah boleh jadi tidak yasir, boleh jadi agak banyak ini terkait dengan membawa anak kecil, merapikan cara duduk dia di pangkuan Rasul barangkali, atau di pundak Rasul dan sebagainya. Demikian pula siapa? Al-Hasan, cucu Rasulullah. Wa tulu'ihi alal mimbar, naiknya beliau ke atas mimbar. Mimbar Rasulullah ada 3 tingkatan. Nah, naik sampai tingkatan yang ketiga ini jelas gerakan yang banyak menurut Syafi'iyah, yaitu apa? Sampai 3 gerakan atau lebih. Karena boleh jadi memang sampai apa? Lebih dari 3 gerakan. Tempat berdiri beliau sampai ke kaki mimbar itu perlu gerakan. Kemudian naik sampai 3 tingkatan, ini juga perlu gerakan. Tapi kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena hajah. Untuk apa? Memberikan pendidikan kepada umat. Rasulullah mengatakan, innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa ta'lamu sholati. Hanyalah aku melakukan itu agar kalian mengikuti aku dan mengetahui sholatku. Maka boleh jadi gerakannya sedikit, boleh jadi banyak, tetapi ini adalah hajah, keperluan yang bahkan terkait dengan apa? Demi kemaslahatan orang-orang yang sholat. Qal wa nuzulihi minhu halas sholah, dan juga ketika beliau turun dari mimbar ketika sholat. Jelas turun sampai ke bawah kaki, yaitu ke samping kaki mimbar, itu perlu boleh jadi 3 atau 4 gerakan. Kemudian apa? Menjauh dari mimbar karena perlu tempat untuk apa? Untuk sujud. Ini perlu gerakan juga. Menunjukkan bahwasanya batasannya bukan hanya 3 gerakan, tapi sesuai keperluan. Wa fathihil baba li Aisyah, beliau membuka pintu untuk Aisyah, tapi hadisnya dhaif. Wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu lil hajah, dan yang semacam itu dari gerakan-gerakan yang Rasulullah lakukan karena keperluan. Wali bayanil jawaz, dan untuk menjelaskan bolehnya amalan semacam tadi. Al-qismur rabi', jenis yang keempat, al-harakatul masyru'ah, gerakan yang disyariatkan. Wahiyal lati yata'allaqu biha maslahatus shalah, dan inilah yang terkait dengan kemaslahatan sholat. Kataqaddumi lil makanil fadil, seperti maju ke tempat yang utama. Barangkali di depan ada saudara kita yang Allah takdirkan batal, sehingga dia harus berwudu lagi. Tempat kosong, kita maju ke depan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ila man yasilu as-sufuf. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang menyambung shaf. Jangan dibiarkan shaf itu putus. Itu bukan sunnah kita membiarkan shaf itu putus. Kita berusaha menyambungnya. Adapun hadis innallaha malaikatu yusalluna ala mayamini sufuf, hadisnya mu'al. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada bagian kanan shaf. Ini hadisnya mu'al. Tapi orang yang menyambung shaf itu hadis yang sahih. Qal wadunu lisaddi khalali sufuf. Ini seperti yang tadi ya, yaitu mendekat untuk menutup celah-celah dari barisan-barisan itu. Jelas maju ke depan ini menaikkan derajat. Dia tempat yang utama, shaf yang paling dekat adalah dengan imam adalah yang paling utama. Atau makan yang fadil yang lain apa ya? Wallahu a'lam. Selain dari pembahasan masalah shaf-shaf ke depan. Au takunul harakatu li fi'lin mahmudin ma'murin bih, atau gerakan itu adalah untuk melakukan perkara yang terpuji dan diperintahkan. Ka taqaddumil musallin wa ta'akhurihim fi sholatil khauf,
seperti majunya orang-orang yang sholat atau mundurnya mereka di dalam sholat khauf, sebagaimana telah dilewati dalam Bulughul Maram. Yang sudah mendapatkan 1 rakaat, dia mundur ke depan, mundur ke belakang untuk apa? Berjaga-jaga. Yang semula di belakang, dia maju ke depan. Jelas ini perlu gerakan banyak, terutama kalau pasukannya agak besar. Ini gerakannya perlu banyak agar tempatnya itu muat untuk orang-orang yang hendak sholat. Awid darurah, atau boleh jadi karena suatu keadaan yang darurat. Ka'inqadhin min halakah, yaitu menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Maka semacam ini adalah gerakan yang diperbolehkan dan boleh jadi ini sampai disyariatkan. Baik, kita baca satu hadis lagi. Satu hadis yang baru, ya rahmatullah. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-haditsus tsani wa tis'un. Hadis yang ke 92, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud. Yaitu bersikaplah pertengahan kalian di dalam sujud, yaitu jangan terlalu membungkuk, menekuk seperti bola barangkali, dan jangan pula terlalu ke depan seakan-akan kita sedang tiarap. Wala yabsut ahadukum dzira'aihi impisatul kalb, dan janganlah salah seorang dari kalian itu menjulurkan zira. Zira itu apa? Yaitu lengan bawah. Ya, lengan bawahnya itu, tamam. Seperti seekor anjing yang menjulurkan kakinya, kaki depannya itu. Jangan, tetapi pertengahan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Jadi kira-kira kalau jarak antara kaki kita sampai ke sutroh itu adalah 3 zira, sebagaimana telah kita lewati. Sementara kalau sujud, Rasulullah jarak antara kepala beliau dengan sutroh itu berapa? Yaitu mamrusyah, yaitu tempat yang cukup untuk dilalui seekor kambing. Maka kita perkirakan semacam itu. Baik, makna ijmali di waktu yang akan datang insyaallah. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.